pemirsa, sekali lagi dalam episode ini kita masih melanjutkan pembahasan dari episode kemarin dan episode yang sebelumnya lagi, yaitu dalam rangka kita melihat suatu atau ingin cita-cita membangun pembangunan yang bersifat sosial, maka kan kita harus membangun secara seimbang elemen-elemen dasarnya dari kehidupan sosial secara sosiologis, yaitu elemen struktural, kultural, dan prosesual. Nah, sekarang saya sampai kepada pembahasan yang terakhir, elemen yang terakhir, tetapi tidak kalah penting, yaitu elemen prosesual. Nah, elemen prosesual, saudara sekalian, sehubungan dengan namanya ada proses di sana, maka sebetulnya elemen ini adalah pengertiannya adalah segala dinamika, ya, dinamika interaksi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, karena manusia itu kan pekerjaannya kan berinteraksi terus setiap detik, gitu ya. Semua manusia ini berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi-interaksi ini mengandung suatu dinamika. Dan dinamikanya ini, saudara sekalian, ternyata karena dia mengalir terus, ya, maka dia bisa secara sosiologis ini mempunyai kekuatan yang disebut kekuatan negosiasi. Negosiasi terhadap apa? Terhadap dua kekuatan lain yang kemarin kita bahas, kekuatan struktural yang ditopang oleh kekuatan pemerintah itu dengan hukum dan segala macam, dan kekuatan kebudayaan yang sudah mendalam di dalam hati sanubari semua manusia, sehingga dia merupakan kekuatan, dua-duanya kekuatan yang dalam tanda petik seperti memaksa manusia. Tetapi ternyata manusia bukanlah seperti robot, ya, yang dikunci dari luar oleh struktur dan dikunci dari dalam oleh kultur. Ternyata manusia itu sebagai makhluk yang sekali lagi pernah saya sampaikan, yang mempunyai kehendak bebas, ya, dan kemampuan melakukan suatu interpretasi dan refleksi terhadap apapun pengaruh yang datang kepada dia. Maka interaksi manusia itu mampu merupakan kekuatan yang menegosiasi. Nah, jadi kata kuncinya prosesual ini adalah negosiasi, saudara. Jadi sekarang seperti misalnya kekuatan struktur tidak selalu bisa diterima oleh manusia selamanya. Ketika dia diundangkan, dijadikan legal, dijaga oleh aparat pemerintah dan sebagainya, memang orang cenderung harus mengikutinya. Tetapi suatu tatanan struktural ini atau elemen struktural ini tidak selamanya akan mengikat manusia. Suatu ketika manusia merasa bahwa kekuatan-kekuatan struktural yang ada ini kayaknya tidak perlu dipertahankan lagi ini. Harus kita negosiasi supaya terjadi perubahan. Itu sebabnya maka saudara, struktur yang ada di masyarakat ini pun sekali waktu akan berganti juga, akan runtuh dan digantikan dengan yang baru, yang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dinamika di dalam masyarakat ini. Begitu juga kultur.
kultur yang sudah mendarah daging sedemikian lama pada masyarakat bisa juga akhirnya ditawar oleh kekuatan negosiasi prosesual ini, sebab kultur itu dipandang sudah tidak sesuai pada masa kini, begitu. Nah, itulah yang terjadi, dan maka unsur atau elemen prosesual ini menurut saya merupakan elemen ketiga yang penting, yang sama pentingnya dengan elemen struktural dan kultural. Nah, sekarang karena prosesual ini mempunyai kemampuan menegosiasi kekuatan dari struktur dan kultur itu, maka bahkan seorang sosiolog mengatakan sebetulnya social order atau keteraturan sosial ya, yang tadi dikuasai oleh struktur dan kultur itu ternyata selalu dinegosiasi oleh proses, sehingga disebut begini dalam bahasa Inggrisnya ya, social order is a negotiated order, atau dalam bahasa Indonesia keteraturan sosial itu adalah keteraturan yang selalu dinegosiasikan, begitu saudara sekalian. Nah, jadi jelas sangat penting sekali ya yang namanya aspek prosesual ini. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contohnya. Mari kita lihat dari keluarga. Saya juga sudah memberikan contoh ini dalam episode yang lalu. Contoh di dalam keluarga itu kan antara suami dan istri, antara ayah dan anak, ibu dan anak, dan seterusnya, itu juga selalu ada negosiasi. Kalau mereka tidak suka dengan aturan yang ada di rumah itu, bisa dinegosiasi ya di dalam rumah. Seorang pedagang kaki lima bisa bernegosiasi dengan polisi di jalan raya misalnya. Kemudian juga orang bisa duduk sama-sama di warung kopi dan berdiskusi tentang sesuatu. Itu pun bisa menghasilkan suatu perubahan-perubahan sikap ya dan pemikiran pada orang-orang yang terlibat di sana. Nah, itu juga suatu kondisi prosesual. Sampai saudara sekalian, sesuatu yang sangat besar dan makro. Contoh, misalnya ada demo yang sangat besar dan ramai, itu sebetulnya juga suatu elemen prosesual, karena disitulah kemudian pengikut demo tadi menegosiasi sesuatu yang ada di dalam pemerintahan misalnya. Dan juga konflik sosial itu juga merupakan elemen prosesual, sebab tanpa adanya konflik sosial sama sekali di suatu masyarakat itu sebetulnya juga tidak sehat. Jadi adanya konflik itu pun oleh sosiolog dibilang dia juga mempunyai sesuatu hal yang fungsi yang penting ya, karena itu bisa menegosiasi sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan zaman yang ada. Nah, jadi saudara sekalian, saya ingin ingatkan pada zaman Orde Baru, itu kan kita tahu bahwa pemerintah kita itu sangat ketat ya, sangat kuat kekuatan pemerintah itu, sehingga kekuatan prosesual di masyarakat Indonesia juga menjadi lemah, sebab apa-apa itu selalu diawasi oleh pemerintah. Mau berdiskusi, diskusi apa ini? Sudah dapat izin atau belum? Dan seterusnya, siapa pembicaranya dan segala macam. Zaman dulu seperti itu. Juga pers juga sangat ketat diawasi dan seterusnya. Jadi kekuatan prosesual itu menjadi lemah ya oleh kekuatan struktur yang sangat kuat pada masa ini. Tetapi saudara sekalian, akhirnya proses-proses sosial yang berkembang melalui diskusi yang bersembunyi-sembunyi dan protes-protes, dan akhirnya dia kemudian membengkak menjadi besar dan menghasilkan
suatu gerakan reformasi. Dan sekarang, saudara, reformasi sudah terjadi. Nah, lagi-lagi ketika reformasi sudah terjadi dan kehidupan prosesual yang diperjuangkan itu bisa menjadi lebih bebas, lebih berkembang, tidak otomatis masyarakat kita menjadi baik, saudara sekalian. Sebab elemen prosesual pun kalau terlalu bebas, terlalu kebablasan, akhirnya pun bisa menjadi efek yang negatif terhadap masyarakat. Contoh sekarang kita melihat kebebasan berbicara sedemikian rupa sehingga sekarang muncul hoax di sana sini, dan hoax itu kan sesuatu tipuan, ya. Nah, ini berbahaya sekali. Maka secara sosiologis dikatakan bisa sekarang ini terjadi apa yang disebut post-truth society. Post-truth society artinya di dalam masyarakat sekarang ini yang dipenuhi oleh hoax, itu apa yang sebetulnya tidak benar karena diulang-ulang terus di dalam media sosial sehingga dianggap benar, sehingga kebenaran yang hakiki itu menjadi tidak penting lagi. Itu sangat bahaya, saudara sekalian. Nah, itulah yang bisa terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai penutup saya mengingatkan kepada kita semua, kita kan ingin membangun good society, masyarakat yang baik. Nah, masyarakat yang baik harus dibangun dengan pembangunan yang sosial. Pembangunan sosial itu harus menyeimbangkan antara elemen struktural, kultural, dan prosesual. Ya, oke, baik saudara sekalian. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya.